Di tengah maraknya wabah virus corona COVID-19, senam kesegaran jasmani memiliki arti yang penting dalam upaya meningkatkan daya tubuh seseorang. Dengan stamina yang bugar diharapkan dapat melaksanakan berbagai aktivitas sekaligus dapat membentengi diri dari wabah virus corona COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bayu Martanto mengatakan, Pekan Kris Nasional merupakan bagian dari proses sosialisasi untuk memperkenalkan transaksi pembayaran non-tunai lewat QR Code. Dengan aplikasi Kris diharapkan dapat mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha, mulai dari sektor UMKM, koperasi hingga ke sektor pariwisata. Dijelaskan Bayu Martanto, pemerintah telah menerapkan mulai 1 Januari 2020, semua transaksi pembayaran non-tunai lewat QR hanya menggunakan satu device yaitu Kris. Kris dapat menerima semua device seperti GoPay, OVO, Dana, atau penerbit uang elektronik lainnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi juga mengatakan Kris mengusung semangat unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Kami ingin mengenalkan Kris. Jadi Kris ini memudahkan ya, baik untuk UMKM-nya maupun konsumen, kemudian juga lembaga amal seperti Basnas, kemudian masjid-masjid, sekolahan, dan juga instansi-instansi agar transaksinya lebih mudah, lebih efisien, dan juga aman. Ya, selama ini masih sering menggunakan tunai, nah kita punya aplikasi sistem bayaran, baik aplikasi yang dibuat oleh bank atau non-bank silahkan, dan kita tinggal klik, transaksi bisa selesai. Kemudian juga bisa transaksi menggunakan digital platform e-commerce juga bisa di sana. Kalau kita sudah punya akunnya, jadi kalau yang secara menggunakan Kris tadi, pelaku UMKM bisa mengelola uang kasnya bisa lebih efisien, nggak perlu uang tunai banyak, kemudian semua tercatat, kemudian konsumennya bisa ringkas, nggak perlu bawa uang tunai banyak, terus kemudian juga semuanya terrecord dengan baik. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Sunario mengatakan Kris disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dengan menggunakan standar internasional. Kris untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik agar memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara pembayaran keuangan. Dijelaskan Agus Sunario, Indonesia tengah mengalami transformasi digital di berbagai aspek kehidupan. Dampak inovasi teknologi yang kian pesat, perilaku masyarakat dan dunia usaha berubah ke arah digital. Belakangan ini semua otoritas terus melakukan inovasi untuk merespon perubahan tersebut, salah satunya dengan adanya aplikasi Kris. Segera untuk memperoleh izin ini secara otomatis karena kita ketahui bahwa transaksi pemerintah provinsi kabupaten itu rata-rata melalui Bank Jambi, dan harapan kita ke depan tadi dari kita bicara-bicara dengan Pak dari DJPP, Pak Sopendi tadi juga mengatakan sebaiknya memang pemerintah segera ikut mengimplementasikan Kris ini. Ini bisa diimplementasikan apabila Bank Jambi sudah mendapatkan Kris ini. Tentu harapan kita tidak terlalu lama. Tadi saya tanya juga ke Pak Kalan BI bahwa ini dalam proses. Salah seorang pelaku UKM menyambut positif Pekan Kris Nasional Bank Indonesia 2020 ini. Melalui aplikasi ini dirinya terbantu terutama dalam sistem pembayaran yang selama ini dengan uang tunai kini dapat melalui sistem aplikasi Kris. Ia berharap agar Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi terus mengadakan sosialisasi bukan hanya ke pelaku usaha, namun juga ke masyarakat hingga ke perguruan tinggi. Walaupun nggak perlu ada uang cash, bayarnya bawa HP aja udah bisa belanja, Pak. Beli sudah banyak yang menggunakan Kris, jadi untuk belanjanya nggak perlu repot lagi karena tinggal pakai handphone bisa belanja, Pak. Peluncuran Kris merupakan salah satu implementasi visi Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 yang telah dicanangkan Mei 2019 lalu. Semangat itu sejalan dengan tema HUT ke-74 RI, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Acara Pekan Kris Nasional 2020 turut diwarnai pembagian hadiah bagi peserta senam yang beruntung. Beberapa hadiah diantaranya mesin cuci, televisi berwarna, dan lemari es. Sugianto TVRI Jambi melaporkan.